Selamat pagi, yang terhormat Bapak dosen penguji, yang terhormat Ibu guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Perkenalkan, saya Janter Antonius Tambunan, peserta PPG dalam jabatan tahun 2020, angkatan ketiga dari LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan prodi pendidikan matematika. Ini kartu ujian saya melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus melakukan perekaman pada hari Senin 30 November 2020 pukul 7.15 sampai 8.15 waktu Indonesia Barat. Saya melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan platform Zoom Web Meeting di kelas 10 IPA 3 SMA Harapan Mandiri Medan dengan subtopik sifat-sifat operasi fungsi inverse. Demikian perkenalan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Halo, selamat pagi Naila Arsika. Pagi, Pak. Oke, sehat nak? Sehat, Pak. Oke, selanjutnya ini baru bergabung M. Asri. Selamat pagi M. Asri. Pagi, Pak. Iya, ada kameranya diaktifkan M. Asri. Iya, Pak, sebentar. Oke, Najwa Rika, bagaimana? Selamat pagi nak. Pagi, Pak. Oke, sudah sarapan? Udah, Pak. Ya, jadi harus sarapan dulu biar bisa fokus nanti pembelajarannya. Suara Bapak jelas nak? Jelas kedengaran? Jelas, Pak. Jelas ya? Gambarnya jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, yang sudah bergabung ya diaktifkan kameranya nak ya, agar Bapak bisa memantau kamu itu memang sikapnya untuk siap belajar atau sambil tidur-tiduran atau sambil nonton begitu ya. Jadi Bapak biar bisa melihat sekaligus Bapak bisa mengobservasi kalian ya, apakah kalian itu aktif atau tidak ya. Yang sudah bergabung ya dipersiapkan buku paketnya ya, di buku paket kalian mengenai sifat-sifat operasi fungsi komposisi ya, itu ada di halaman 108 sampai halaman 112 ya. Jadi boleh kamu buka itu sebagai sumber bacaan ya, literasi selain bahan ajar dan video yang sudah Bapak bagikan. Sudah kalian kabarkan nak ke grup kelas biar segera bergabung. Sebelum Bapak mulai ya, Bapak sapa kembali lah. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Iya. Selamat pagi, Pak. Iya, Bapak harap semua masih dalam keadaan sehat ya. Di masa-masa pandemi ini harus pintar-pintar kita untuk menjaga kesehatan ya, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kalau keluar pakai masker, jaga jarak ya, rajin cuci tangan. Oke, sebelum memulai pembelajaran ya, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya, agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkah ya. Materi yang Bapak sampaikan juga dapat kalian pahami. Bapak minta Putri Najwa coba. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Putri Najwa. Di sini ya masih tetap kita 10 orang ya. Jadi Bapak tugaskan coba Arjuna coba kabari teman-temannya di grup WA ya, agar mereka segera hadir, segera bergabung untuk mengikuti pembelajaran kita di Zoom meeting ini ya. Jadi pembelajaran kita hari ini ya, di pagi hari ini, kira-kira siapa yang tahu kita membahas materi apa nak? Sifat-sifat fungsi inverse. Iya, sifat-sifat fungsi inverse. Ini adalah materi terakhir ya di semester ganjil ini ya. Jadi Bapak harapkan kamu sudah mempersiapkan diri karena tidak terasa minggu depan ya. Minggu depan kamu akan menghadapi ujian semester ganjil. Jadi pelajari lagi materi yang selama ini diterangkan Bapak Ibu Guru, terlebih soal-soal kuis yang pernah dikeluarkan, itu kamu ulang kembali, kamu bahas kembali, namun apabila ada yang kurang jelas, nanti boleh kamu diskusikan bersama guru bidang.
Jadi biar nanti hasil ujian semester kalian memuaskan ya. Oke, Bapak tanyalah dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Saya, Pak. Ya, apa itu Arjuna? Menentukan konsep fungsi inverse Iya, dan menyusun langkah-langkah inverse fungsi. iya ya. Pertemuan kita di bab ini ya, bab fungsi komposisi dan fungsi inverse yang pertama kita sudah pernah atau sudah belajar yaitu mengenai konsep fungsi komposisi ya. Ya, itu yang Betul, Pak. pertama ya. Yang kedua, kita juga sudah belajar bagaimana langkah-langkah menyusun inverse fungsi. Itu juga sudah pernah Bapak terangkan ya. Jadi materi itu yang akan kita gunakan ya untuk pertemuan kali. Jadi sebelum Bapak mulai, Bapak share dulu ya. Ini materi kita ya, bisa dilihat nak. Bisa, Pak. Jadi materi kita kali ini judul besarnya mengenai fungsi inverse dengan subjudulnya sifat-sifat operasi fungsi inverse. Ya, jadi adapun indikatornya ya, indikator pencapaian kompetensi itu pertemuan kali ini yang pertama nanti menyebutkan sifat-sifat pada operasi fungsi inverse. Ya, yang kedua memilih sifat-sifat pada operasi fungsi inverse yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Artinya begini, nanti kan ada 3 ya, sifat-sifat operasi inverse, kamu bisa menggunakan sifat yang mana ya, yang tepat untuk menyelesaikan soal ya. Yang ketiga, kamu nanti dapat membuat peta pikiran ya tentang sifat-sifat operasi fungsi inverse. Oke, dengan tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran. Sebelumnya Bapak sudah membagikan video pembelajaran ya. Jadi kamu dapat dengan teliti menyebutkan sifat-sifat operasi fungsi inverse. Jadi dengan teliti, jadi tidak ada lagi yang salah dalam menyebutkan sifat-sifat operasi fungsi inverse. Yang kedua, setelah kita nanti berdiskusi ya, dan kamu juga terlibat aktif. Di sini ada kata kuncinya nak, terlibat aktif. Jadi apabila ada yang kurang jelas, nanti boleh kamu tanyakan ya. Jadi harus aktif karena ada nanti nilai keaktifan. Sudah? Baru yang ketiga, setelah menyelesaikan LKPD yang sudah kamu download di Classroom, dengan tanggung jawab, kamu mampu membuat peta pikiran seperti yang Bapak sebutkan tadi, ya, membuat peta pikiran tentang sifat-sifat operasi fungsi inverse. Jadi ada tagihan-tagihannya nanti mengenai peta pikiran, itu bisa kamu cari atau searching di Google bagaimana cara membuat peta pikiran yang baik. Sudah? Oke, jadi pada pembelajaran kali ini nak, pembelajarannya hampir sama dengan proses pembelajaran sebelumnya. Jadi nanti kita adakan sesi tanya jawab, kamu kerjakan LKPD secara mandiri, ya. Jika ada yang kurang jelas ditanyakan, baru nanti Bapak pilih atau ada yang mau bersedia untuk memberikan jawaban atau mempresentasikan kerjaannya dan teman yang lain untuk menanggapi. Paham nak? Langkah-langkah pembelajaran yang akan kita kerjakan hari ini? Kira-kira ini seperti yang pembelajaran sebelumnya ya? Paham Naila? Paham, Pak. Oke. Sebelum Bapak mulai, ini dulu. Untuk mengetes apakah kamu memang sudah paham materi kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat konsep fungsi komposisi? Putri Najwa ingat nggak apa itu konsep fungsi komposisi? Putri Najwa ingat? Atau siapa Alia ingat apa itu konsep fungsi komposisi? Jadi misalkan begini Bapak buat. Jika ditulis f.g(x), maksudnya itu apa kira-kira? Fungsi G disubstitusikan ke fungsi F, Pak. Oke, mantap ya. Jadi makna dari f.g(x) itu adalah fungsi fungsi gx yang disubstitusi ke fungsi f, ya. Oke, betul nggak itu kira-kira Alia? Betul, Pak. Wah, betul. Oke. Selanjutnya, jika itu konsep fungsi komposisi, bagaimana mengerjakan soal berikut ini? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, cepat sekali ya, Naila. Apa jawabannya? Bagaimana? Coba Bapak tulis di sini ya, penyelesaiannya dulu. Penyelesaian. Oke, coba kamu terangkan dari situ nak ya, karena kamu pakai handphone ya, nggak bisa share screen ya. Iya, Pak. Oke, ya. Bagaimana kira-kira? Jadi ditanya tadi f.g. f.gx. Itu maknanya apa tadi? Seperti yang dikatakan Arjuna?
Fungsi G yang disubstitusi ke dalam fungsi F. Oke, berarti penulisannya bagaimana? F. F buka kurung, G buka kurung, X tutup Oke, kurung. oke, mantap. Selanjutnya, F buka kurung, 2X tambah 3, 2x ditambah 3. Oke, selanjutnya. tutup Selanjutnya, X, artinya ini apa? X, Variabel X di fungsi F diganti dengan ini, ya? iya Pak. Oke, berarti jadi apa, nak? 2X ditambah 2x 3, ditambah 2X 3. tambah 3, ditambah 1. Oke, ditambah 1. Berarti menjadi berapa? 2X tambah 4. Oke, 2x tambah 4. Mantap, ya. Oke, yang lain bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Bapak Pak. tanya ya. Ini masih pelajaran sebelumnya, ya. Karena ini yang penting untuk menentukan sifat-sifat fungsi inverse. Kira-kira Asri Mulia ada yang mau kamu tanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, tidak ada. Selanjutnya, siapa yang masih ingat langkah menentukan rumus inverse fungsi? Ayo. Saya, Pak. Oh, ya, silakan Arjuna. Pertama, jika diketahui inverse fungsinya, kita membuat pemisalan, Pak. Nah, bagaimana itu? Lanjutkan. Misalnya, fx sama dengan 2x tambah 1. Ya, Fx kita gantikan pemisalan dengan y, menjadi y sama dengan 2x tambah 1. oke. Lanjut. Lalu 2x tambah 1 tersebut kita pindahkan, Pak. 2 dan satunya. Misalnya satunya yang 2x tambah 1 menjadi y kurang 1. Oke. Selanjutnya. Setelah itu 2-nya kita pindahkan menjadi y kurang 1/2, Pak. Oke. Baru langkah berikutnya. Kita ubah kembali ke fungsi x, Pak. Kita ubah kembali ke fungsi X. X. Ya. Oke. Atau ada lagi yang lain mau mencoba? Atau mau lengkapi jawaban dari Arjuna? Ya, kemarin udah Bapak terangkan langkah-langkahnya itu, Pak, begini. Yang bentuk Y sama dengan Fx kita ganti menjadi bentuknya begini. Ayo, siapa kira-kira mau mencoba? Tadi sudah ada Arjuna, Naila, yang lain. Yuk. Ayo, ada? Naila mau coba, nak? Naila mau coba Pak. Nah, silakan. Pertama kita tulis fungsinya itu kan, Fx sama dengan 2X tambah 1. Kita Terus belum kita- belajar ini, nak. Kita belum membuat rumus fungsinya, langkah-langkahnya aja. Bapak tuntun pertama ya. Yang pertama kan kita mengubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk apa? Ayo, siapa yang bisa Maka- jawab? Pertama kita buat pemisalan kan Pak. Iya, memisalkan memang betul. Ayo, Setelah ada? dimisalkan, itu fungsi X yang kita tinggalkan sendiri. Oh iya, itulah artinya mengubah Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan Fy. Kalau sudah X-nya sendiri, tinggal gampang kan? Tinggal kita ubah X-nya sama dengan F inverse Y, baru kita ubah F inverse Y-nya menjadi F inverse X. First X. Iya, oke, mantap. Terima kasih, Naila. Oke, nah, kalau Bapak kasih soal ini pasti cepat ini menjawabnya. Kira-kira apa inverse-nya nih? X kurang 3/2, Pak. Oh, langsung cepat kan? Tapi mengungkapkan kata-kata itu agak susah ini. Oke, X kurang 3/2 katanya. Coba Bapak tanya lah dulu si Najwa Arika. Coba nak, bagaimana menentukan inverse-nya ini? Membuat pemisalan dengan Y. Ini diubah jadi Y. Membuat pemisalan menjadi Y sama dengan Y GX. sama dengan, ya berarti Y sama dengan 2X ditambah 3, betul. Oke, lanjutkan Naila. 2X sama dengan Ya, 2X sama dengan Y dikurang 3. Y kurang 3. Oke, lanjut Joyce. X sama dengan Y kurang 3/2. Oke, Y kurang 3/2. Oke, lanjut Rahma. F inverse Y sama dengan F Y inverse kurang Y. 3/2. Oke, lanjut Nadia Aulia. Terkejut kamu nak ya? Ayo, silakan. Di sini F inverse Y, tinggal ganti F inverse X. Berarti variabelnya diganti dengan X. Menjadi apa? Oke, hilang jaringan. Laura, silakan tuntaskan ini nak. Menjadi X kurang 3/2. X kurang 3/2. Oke, inilah inverse-nya. Ya, jadi kita mengubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan Fy. Nah, langkah berikutnya ini tinggal mengubahnya aja ya. Oke, berarti Bapak bisa simpulkan kalian sebagian besar sudah paham apa itu fungsi komposisi dan fungsi inverse.
Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan kalian. Untuk apa Pak kita belajar materi sifat-sifat operasi fungsi inverse ini? Ya, oke, Bapak terangkan di sini. Kalau ada fungsi fx, kita bisa tidak mencari f inverse-nya? Bisa, Bisa? Pak. Bisa ya? Nah, bisa. Dengan cara mana? Bagaimana yang tadi? Dengan cara menggunakan konsep fungsi inverse. Sekarang pertanyaan Bapak, kalau inverse-nya dikasih tahu, ditanya fungsi fx-nya bagaimana caranya? Kita inverskan Dengan kembali, Pak. cara Dengan cara apa? Menginvertkannya kembali. meninverskan kembali. Oh iya, menginverskannya kembali. Itulah sifat fungsi inverse. Ya, berarti kamu sudah melihat video ya dan membaca bahan ajar dan mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Bagaimana cara mengerjakannya? Sekarang kalian kerjakan LKPD-nya yang sudah Bapak bagikan. Ya, semua sudah memprint ya, boleh di-print atau boleh dicatat juga, Bu. LKPD-nya tidak apa-apa. Sekarang kamu kerjakan coba LKPD-nya, Bapak kasih waktu ya untuk mengerjakannya secara mandiri. Apabila ada yang kurang jelas, ya nanti boleh ditanyakan ke teman, boleh ditanyakan sama Bapak juga boleh. Paham semuanya? Paham ya? Nanti kalau Paham, Pak. Bapak tanya, coba misalkan, Mas Sri, dekatkan dulu kameramu ke LKPD, jadi harus sudah ada isinya. Ya, paham Mas Sri? Nah, yuk sekarang Bapak beri waktu kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Yang baru bergabung silakan diaktifkan kameranya, Nak. Biar Bapak bisa lihat ya, kamu ini lagi ngapain nih. Memang betul mengerjakan LKPD atau tidak. Oke, ini LKPD-nya bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Yuk. Oke, coba dikerjakan Rahmah. Udah selesai, Nak? LKPD-nya kamu jawab? Belum ya, silakan. Jika ada yang kurang jelas, boleh juga kamu searching di internet ya, boleh. Baru di buku paket kamu juga ada ya, sebagai sumber bacaan ya atau referensi seperti yang Bapak bilang tadi di halaman 108 ya, halaman 108 buku paketnya, boleh dibuka semua buku paketnya, halaman 108 sampai halaman 112 itu tentang materi sifat-sifat fungsi inverse. Bisa dibaca juga ya, buku paket sebagai sumber bacaan ya. Oke, semalam sudah ada yang bertanya mengenai LKPD-nya ini. Bapak tanya dulu di Fani. Hidupkan kameranya, Nak. Oke, ya. Semalam kamu yang tanya Bapak ya, isian LKPD-nya? Iya, Pak. Oke, udah siap kamu isi, Nak? Tinggal sifat satunya, Pak. Oh, tinggal sifat 1. Laura, udah siap, Laura? Udah, Pak. Semua sudah? Belum. Oke, 5 menit lagi Bapak kasih waktu. Ya. Yang mau bersedia mempresentasikan jawabannya boleh. Ya. Nazwarika udah? Udah siap semua, Nak? Udah, Pak. Oh iya, mantap ya. Ya. Maunya seperti Nazwarika, sudah mempersiapkan diri semua. Kayak Laura, ya kan? Ini banyak yang setengah-setengah hati nih. Apalagi Nadia Aulia ini, main handphone aja dia. Saya lagi nyari. Oh, lagi nyari. Saya lagi Maaf. nyari. Oh iya, maaf Nak ya. Nah, Iya, Pak. iya. Bapak mintakan ya, Arjuna. Coba. Ya, Pak. Di sini Bapak terangkan dulu ya soal pertama ini. Ada fungsi F memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Sudah? Dengan rumus fungsinya Fx sama dengan 2x kurang 1. Sudah? Yang ditanya yang pertama inverse-nya. Baru yang kedua komposisi fungsi F itu dengan inverse-nya. Ya, baru inverse-nya dikomposisikan dengan F. Kira-kira kesimpulannya apa? Oke? Bapak tunjuk, Bapak tugaskan tadi si Arjuna. Di sini apa kamu isikan Arjuna? Yang lain sambil diperhatikan kerjaannya ya. Nanti kalau ada Arjuna yang salah boleh kamu komentari. Di sini kamu isi apa Arjuna? Y sama dengan Y 2x sama kurang dengan 1, Pak. 2x kurang 1. Oke, kenapa kamu tulis di sini Y sama dengan 2x kurang 1? Karena Y sama dengan Fx, Pak. Oh ya, yang ini ya. Ini sama dengan Y ya. Oke, selanjutnya di sini kamu isi apa? Y tambah 1 sama dengan 2x. Oke, ya di sini apa kamu isikan Arjuna? 2x sama dengan Y tambah 1. Oke, selanjutnya. X sama dengan Y tambah 1 per 2. Nah, inilah langkah kita mengubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Begitu ya.
Nah, ini sudah bentuk X sama dengan FY. Baru selanjutnya di sini apa kamu isikan? Y tambah 1/2, Pak. Ya, karena F inverse Y itu sama dengan X. Nah, ini sama dengan X. Ya, sama dengan F inverse Y, maka F inverse Y sama dengan di atas ya, Y ditambah 1/2. 2. Oke, kira-kira betul itu, Rahma? Iya, Pak. Betul, Oke, Pak. ya. Bapak tanya dulu selanjutnya Alia. Ayo Alia, di sini apa kamu isi Alia? X ditambah 1, Y ditambah 1/2. Iya, berarti karena F inverse Y tadi itu Y tambah 1/2. Sudah, maka F inverse X-nya jadi apa? X ditambah 1/2. Iya, X ditambah 1/2. Tinggal kita gantikan ya, Y-nya menjadi variabel X. Maka inverse dari 2X kurang 1 menjadi berarti F X ditambah inverse 1/2. X sama dengan X ditambah 1/2. Oke, selanjutnya ini kita mengkomposisikan si F itu dengan inverse-nya ini. Nah, ya. Oke, Bapak mintakan Naila, coba Naila. Jadi apa kamu isikan si Naila? Berarti sesuai dengan sifatnya ya. Sesuai sifat F inverse F dot F inverse ini maksudnya apa tadi Naila? Fungsi inverse fx Substitusi ke F. komposisi ke F. Ya, oke. Nah, selanjutnya di sini jadi apa? X ditambah 1/2, Pak. Oke, selanjutnya maka menjadi apa? Di sini X jadi ditambah 1 X kurang 1. kurang 1. Ya, kurang 1 ini tahu dari mana? Dari rumus fx, Pak. Iya, mantap ya, dari rumus fx. Maka hasilnya jadi apa ini? X ditambah 0. Iya, X ditambah 0 sama dengan X. Oke, ya. Selanjutnya Laura, coba ini. Itu tadi kalau F dikomposisikan dengan F inverse. Sekarang F inverse yang dikomposisikan dengan F. Maka menjadi Fx ya, ditambah 1/2. ya. Oke, kenapa begini jawabannya Laura? Karena apa? Karena fungsi F yang dikomposisikan ke fungsi yang disubstitusikan ke F inverse. Oke, mantap ya. Si Dipani lah dulu, Dipani. Silakan Dipani, apa kamu isikan di sini? 2X kurang 1 tambah 1/2, Pak. 2X kurang 1. Ya, baru ditambah 1. Di sini per 2 ya. Karena rumus fungsi fx ini ya. Oke, berarti jadi apa di sini? Nazlatun, Nazlatun lagi. Dipani, apa kamu isi di sini? 2X bagi 2 ya. Berarti jawabannya? X, Pak. Oke, X. Sekarang kesimpulan yang kamu temukan. Kira-kira jawaban yang nomor pertama dengan nomor kedua sama nggak? Sama. Sama ya, yaitu sama-sama apa? X, Pak. Sama-sama X. Jadi kira-kira apa kesimpulan yang kamu peroleh? Ayo, siapa coba yang mau jawab? Saya, Pak. Nah, coba silakan Arjuna. Berarti fungsi komposisi F dot F inverse X dot F inverse X ya sama dengan fungsi komposisi F inverse dot Fx. Inverse dot Fx, yaitu sama dengan apa? Sama dengan X, Pak. Iya, sama dengan X ya. Jadi X itu di dalam fungsi disebutlah sebagai identitas ya. Nah, mungkin sebelumnya bertanya, Pak, kita kan sudah belajar sifat-sifat komposisi, tidak berlaku sifat komutatif. Ini kan komutatif, Pak. Nah, jadi kalau kamu masih ingat penjelasan Bapak di materi fungsi komposisi, itu berlaku sifat komutatif jika dia saling inverse. Inilah yang namanya saling inverse. F dengan F inverse itu saling inverse. Kan ini komutatif enggak ini nak sifatnya? Iya, Pak, komutatif. Iya, Pak. Tukar posisi, tukar tempat. Nah, padahal di sebelumnya kita belajar sifat komutatif enggak berlaku, tapi Bapak tekankan terkecuali kalau dia saling inverse berlaku. Ah, ini seperti yang Bapak terangkan di awal tadi. Ya, kita mau menunjukkan hasil suatu fungsi inverse, kalau diinversekan lagi apa? Oke, Bapak suruhlah dulu. Atau siapa yang mau? Silakan, yang mau mencoba. Ayo, biar nggak Bapak tunjuk. Nah, siapa itu nak? Laura. Oke, silakan Laura. Apa kamu isi? Bapak tulis dulu ya. Fx-nya sama dengan X dikurang 1. Kamu pertama cari siapa dulu? Inverse-nya ya? Langsung cari inverse-nya dulu, Pak. Ayo, apa inverse-nya ini? Berarti Y sama dengan? Y sama dengan
X kurang 1. Oke, mantap. Lanjut. Y tambah 1 Ya, sama sama dengan. dengan X. Oke, baru. Maka Maka inverse F inverse Y F F in, inverse Y sama dengan. sama dengan Y tambah 1. Ya, oke, baru. F inverse X Ya, sama dengan. X tambah 1. X tambah 1. Oke, inilah inverse-nya. Kita lanjut. Langkah kedua disuruh mencari inverse dari inverse-nya ini. Nah, jadi di sini disuruh kamu memisalkan ini menjadi siapa? Menjadi fungsi HX. X. Ya. Berarti HX sama dengan apa? Di sini. X tambah 1. Oke, baru disuruh inverse-nya ya. Oke, berarti jadi apa di sini? HX sama dengan X tambah 1. Iya, baru. Y sama dengan X tambah 1. Oke, X tambah 1. Betul ini, Naila? Betul, Pak. Oke, lanjut. Y. Y kurang 1. Oke, bagus. H Lanjut. inverse X. H inverse X sama dengan X kurang 1. X kurang 1. Oke, betul ini Alia? Pak. Benar, Pak. Oke, mantap. Kira-kira hasil inversi H tadi ini, ya ini, sama dengan rumus fungsi siapa ini, Nak? FX, Pak. Sama dengan? Fungsi fx. Iya, sama dengan Fungsi fx. Oke, bagus. Jadi kesimpulannya apa? Sifat yang kedua ini. Naila, Pak. Oke, silakan Naila. Kalau dia fungsi inverse fx itu hasilnya sama dengan Inverse, kalau diinverskan kembali, diinverskan kembali, hasilnya sama dengan rumus fungsi fx. iya, rumus fungsi fx. Jadi jika ada soal diketahui inverse, ditanya fungsi awalnya, maka inverskan lagi dia. Nah, ya, inilah sifat yang kedua. Oke, contoh ini. Ayo, Alia dulu. Bagaimana cara mengerjakan ini, Alia? F inverse 4X ditambah 5 sama dengan 8X ditambah 10. 8x ditambah 10. Oke, lanjut. Misalnya 4X ditambah 5 sama dengan A. 4x ditambah 5 sama dengan A. Ya, kita kan mau mencari fx katanya ya. Berarti kita gunakan sifat yang keberapa ini? Yang kedua tadi? Iya. Iya, oke. Lanjut. Berarti di sini 4X sama dengan A dikurang 5. oke, lanjut. Berarti F inverse. X sama dengan 2X. Oke, mantap ya. Terima kasih Alia. Tapi belum selesai nih, Bapak suruh si Divani berikutnya. Ayo Divani. Itu adalah F inverse X sama dengan 2X. Yang ditanya Fx. Bagaimana caranya Divani? Silakan. Y sama dengan 2X. Nah, ini kita misalkanlah sebagai H ya. Fungsi H. Oke, berarti Hx sama dengan 2X. Berarti Y sama dengan 2X. Baru? Fy sama dengan. Ini kan masih 2X. Fy sama dengan. Belum. Ini kan masih 2X. Berarti kita apakan ini? Kan belum X sama dengan. X-nya belum sendiri. Nah, berarti ayo Divani. Nah, si Ali udah nggak sabar dia mau menjawab ini. Ayo Divani. Oke, lanjut Alia. Berarti Y per 2 sama dengan X. Y per 2 sama dengan X. Oke, baru? F inverse Y sama dengan Ya. Y per 2. Oke, Y per 2. Berarti F inverse. F inverse X sama dengan X per 2. Oke, ya. Sebenarnya ini bukan F lagi ya, karena kita anggap tadi fungsi H. Maka ini kita tulis H. Nah, sudah. Jadi Fx-nya sama dengan apa? Fx-nya X per 2. Oke, mantap ya. Jadi inilah fungsi fx jika f inverse 4x tambah 5-nya sama dengan 8x tambah 10. Ya.
Nah, jadi yang kita gunakan di sini adalah sifat yang kedua. Jadi jika ada inverse fungsi, ditanya fungsi awal, maka inverskan lagi dia. Ya. Oke, kita lanjut ke sifat ketiga. Ini agak panjang ya. Oke, yang A. Siapa kira mau? Ayo. Waktu kita 10 menit lagi. Yang A, siapa ini nak mau? Divani, Pak. Divani, ya silakan Divani. Apa di sini nilai dari f dot g x? F dot GX sama dengan f gx. Iya, Pak. Nah, oke, lanjut. 2GX tambah 5, Pak. 2gx tambah 5. Oke, lanjut. 2 Ya. X kurang 2 dalam kurung. X kurang 2 Tambah 5, Pak. tambah 5. Soalnya di sini kurang 5, nak. Oh, iya, Pak, kurang 5. Iya, kurang 5 ya. Kurang 5. Oke, betul ini Joyce? Joyce. Benar, Pak. Benar, Oke. Pak. Nah, lanjut Joyce. 2X dikurang 4 dikurang 5. Oke, tadi Dipani ya. Terima kasih ya Sama Dipani. dengan Ini jadi 2x. 2X dikurang 9. Oke, itu f dot g. Ya. Sekarang cari inverse-nya masing-masing. Ya, inverse-nya f dot g inverse. Berarti dimisalkanlah itu sebagai hx tadi ya. 2x kurang 9. Ayo, berarti kan f dot g itu kita anggap sebagai a. Nah, ya. Y sama dengan 2X Y sama dengan 2x kurang 9. 2X dikurang 9. Ya, lanjut. Y dikurang 9 per Y 2 sama dengan X. kurang 9. 9 per 2 sama dengan X. Ditambah 9. Oh iya, Bapak pun Sama heran. dengan X. Sama dengan X. Lanjut. Dari sini berarti F inverse. H inverse. H inverse. H inverse Y sama dengan Y ditambah 9 per 2. Oke, mantap. Berarti H inverse X sama dengan X tambah 9 per 2. oke, terima kasih. Ini jawabannya. Yang lain? Pas ini jawabannya? Pas, Pak. Pas. Oke, lanjut. Yang C. Inverse-nya masing-masing. Ayo, inverse dari si F. Si F tadi apa rumusnya? Si F apa tadi rumusnya, nak? 2X kurang 5. 2X kurang 5. Nah, ayo. Inverse-nya, ayo. Langsung aja, inverse-nya apa ini, nak? X tambah 5 per 2. Tambah 5 per 2, Pak. Oke, mantap. Selanjutnya tadi rumus GX apa? X kurang X 2. dikurang 2. X kurang 2. Inverse-nya ini? X ditambah 2, Pak. X tambah 2. Oke, selanjutnya kita yang cari D. G inverse dikomposisikan dengan F inverse X. Oke. Siapa mau jawab? Alia. G inverse Berarti G inverse. F inverse X. Nah, oke, lanjut. G inverse. G inverse. Kurang X. X ditambah 5 per 2. X tambah 5 per 2. Oke. Oke, lanjut. Sama dengan? X ditambah 5 ditambah 4 per 2. Oke, bagus. Lanjut. Sama dengan X ditambah 9 per 2. Oke, ya. Inilah rumus G inverse dot F inverse. Kita lanjut yang pertanyaan terakhir. Dah? Kira-kira sama nggak jawabannya? Atau rumus fungsi F dot G inverse itu dengan G inverse dot F inverse sama nggak? Sama, Pak. Sama ya. Kita lihat tuh tadi ya di atas. Nah, ya di atas tadi jawabannya X tambah 9 per 2. Itu F dot G baru diinverskan. Sedangkan masing-masing kita inverskan baru dikomposisikan, hasilnya juga sama. X tambah 9 per 2. Kira-kira kesimpulannya apa? Divani, Pak. Oh ya, F dot G inverse X
Sama dengan? Sama dengan? G inverse dot F inverse X. Oke, the inverse X. Ya, jadi penulisannya terbalik ya. G dulu diinverskan, baru komposisi F diinverskan. Bisa dipahami? Bisa? Seandainya begini, G dot F inverse, apa hasilnya? F inverse? Inverse dot G inverse. Iya. Iya, inilah dia. Oke? Siapa yang mau menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Yuk, silakan. Naila, Pak. Ya. Apa itu Naila? Hari ini kan kita belajar tentang sifat-sifat fungsi invers kan, Pak. Iya, betul. Kalau misalnya F inverse diinverskan lagi, itu hasilnya kembali ke rumus fungsi fx. Oke, betul. Selanjutnya? Kalau G inverse dikomposisikan dengan F inverse X, hasilnya itu menjadi F dot G inverse. Oke, itu yang masih dua. Satu lagi, siapa yang mau melengkapi jawaban Naila? Ada kurang satu sifat lagi. Ayo, Nazwa Arika coba. Ayo, Nak. Nah, apa sifat yang terlewatkan? Apabila ada terdapat fungsi f, kemudian fungsi f tersebut dikomposisikan dengan inversnya, maka hasilnya menjadi x atau identitas. Oke, mantap. Terima kasih Nazwa Arika ya. Nah, itu tadi terlewatkan Naila. Jadi ada tiga ya sifat yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, jika fungsi f dikomposisikan dengan inversnya atau sebaliknya inversnya dikomposisikan dengan fungsi f, hasilnya x yaitu identitas. Yang kedua, iya. Yang kedua, jika f inverse diinverskan kembali, maka dia sama dengan apa? Fx, rumus fx. Iya. Dan yang ketiga, jika f dot g diinverskan itu sama dengan apa? G inverse dikomposisikan dengan f inverse. Oke, mantap ya. Jadi itulah kesimpulan kita pada pertemuan pagi hari ini ya. Jadi Bapak lihat masih beberapa yang semangat ya, yang aktif mengikuti, yang lainnya hanya mendengarkan. Bapak harapkan nanti di semester kedua ya, semester genap harus ada peningkatan, harus ada perubahan. Jangan orangnya itu saja. Ya. Dengar itu yang lain ya, Nak ya. Oke, kira-kira sebelum Bapak tutup, apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran kita pada hari ini? Yang kamu rasakan apa kira-kira kelebihan dan kekurangan pembelajaran kita pada hari ini? Kelebihannya Pak, bisa mengerjakan soal-soal Pak. Bisa mengerjakan soal-soal. Oke, kekurangannya? Jaringan Pak. Jaringan ya. Iya, nggak semua dapat jaringan yang kuat ya. Oke, yang lain itu pendapat siapa? Arjuna. Nah, yang lain. Yang kamu alami lah, yang kamu rasakan. Kalau ada LKPD-nya itu jadi lebih paham karena bisa ngerjain Pak. Gitu. Oke, itu kelebihannya. Kekurangannya? Selain jaringan? Waktunya terbatas. Iya, waktunya terbatas ya, karena daring kita hanya 80 menit ya, Nak ya. Oke, ya, jadi itu kelebihan dan kekurangan ya, nanti bisa kita, yang menjadi kekurangan bisa kita perbaiki untuk pertemuan selanjutnya ya, yang kelebihan agar bisa kita tingkatkan lagi. Oke, setelah ini kamu kembali ke classroom Nak ya, untuk mengerjakan kuis yang sebentar lagi akan dipostingkan ya. Kamu kerjakan dengan jujur, teliti ya agar memperoleh hasil yang maksimal. Oke, sebelum Bapak tutup, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Oke, tidak ada. Enggak ada, Pak. Oke, jadi sebelum ditutup ya, berdoa dulu ya. Tadi kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa. Bapak mintakan Joyce, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Joyce. Ya, inilah pertemuan kita terakhir. Ya, sampai ketemu di semester genap. Dan sekali lagi, Bapak ingatkan, kerjakan soal-soal kuis yang pernah dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Ya, agar nanti ujian semesternya dapat hasil yang bagus, maksimal. Ya, jadi Bapak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Jaga kesehatan ya. Ya Pak. Oke.